Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan sebelum Bapak mulai tentang pembahasan materi, sebelumnya ada yang Bapak mau ucapkan. Ini ya, jadi Bapak mau ngetes semangat dari kalian. Kalau misal Bapak bilang selamat siang, pokoknya kalian semangat lagi, oke? Ya. Selamat siang, anak. Semangat pagi. Berarti kalian semangat ya untuk kita memasuki dalam membahas materi pembelajaran kali ini. Jadi Bapak mau absen dulu ya. Mulai dari absen pertama. Anissa Safina, Hadir Pak. Aura Wahyu, Hadir Pak. Marisa, Hadir Pak. terus Vicky. Toilet tadi Pak. Ya, ditunggu ya. Oke, berarti masuk semua ya. Berarti yang jadi sebelumnya Bapak tanya dulu. Kemarin kan kita habis liburan ya, dalam satu bulan. Nah itu kalian ngapain aja selama liburan? Di rumah, di mana? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Presentasi di depan nggak apa? Silakan. Di rumah aja Pak. Ya lebih baik kalau misal berani menjawab ya masuk tangan dulu kemudian jawab, atau nggak apa-apa kalau misal mau maju. Jadi apa ya, kita sama-sama belajar menjadi orang yang baik. Jadi ada baiknya juga kalau misal kamu berani, misalnya kamu berani untuk menyampaikan masalah liburan kamu ataupun dan sebagainya di depan teman-teman kamu. Ya, kamu pernah ditanya. Ada yang mau nggak? Ada yang mau? Masa umur sebanyak itu ada yang mau? Ayolah, satu aja. Marisa Pak, tadi mau Pak Marisa. Di depan katakan banyak bagaimana? Itu mah duduk aja Pak. Ya, pokoknya ada yang cerita lah. Kamu berani. Gimana? Ya, jadi selama liburan saya itu hanya di rumah aja Pak. Di rumah aja? Iya. Kemana-mana satu bulan? Ada kalanya liburan, keluar kemana gitu, tapi lebih banyak di rumah. Berani di rumah ya? Iya. Ya, Bapak lebih baik di rumah nanti semua. Bapak sambil duduk ya, tidak capek. Capek sekali Bapak ini, sudah tua soalnya. Ya, jadi kita akan membahas tentang fungsi dan peran sumber daya alam dalam pembangunan nasional. Dalam ekonomi, kita bahas tentang di bidang ekonominya. Jadi ada yang tahu nggak tentang apa itu fungsi dan peran sumber daya alam terhadap pembangunan nasional? Di bidang ekonominya, baik sosial, budaya maupun sebagainya. Ada yang tahu nggak? Anak-anak yang kita Belum Pak. belum ya? Ya. Mengenai fungsi dan peran sumber daya alam dalam pembangunan nasional itu adalah bagaimana sumber daya alam itu mempunyai peran dalam pembangunan nasional. Seperti di dalam negara kita ini kan adalah ada sumber daya non hayati dan juga sumber daya hayati. Dan jadi itu nanti kedua sumber daya alam itu bisa dikelola, dan itu pun ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu SDM. Kita harus memiliki sumber daya manusia yang lebih baik lagi untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Soalnya kita mengingat mirisnya sumber daya manusia yang ada di dalam Indonesia, seperti perusahaan Freeport di Papua itu ya, itu kan sudah diambil alih di Karangasem. Makanya kurangnya SDM adalah sangat penting dalam mengenai faktor sumber daya alam dan pembangunan nasional. Seperti itu. Nah ini kita di sini akan membahas dulu mengenai fungsi dan peran sumber daya alam hayatinya. Jadi di dalam Indonesia ini kita mempunyai sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam bahan tambang.
Indonesia ini memiliki kekayaan tambang yang sangat melimpah, tapi pengelolaan barang tambang tersebut memiliki beberapa kekurangan, yaitu memerlukan modal besar, sedikit tenaga ahli, yaitu yang berbicarakan manajemennya tadi sangat kurang banget untuk Indonesia bisa maju dalam mengelola SDM. Terus kemudian yang ketiga, minimnya teknologi tinggi. Dan yang keempat, jika pengambilannya tidak dibatasi maka dapat berdampak buruk pada kelestarian lingkungan. Yaitu adalah semuanya itu menyatu pada apa yang dibicarakan tadi. Karena suatu sumber daya manusia itu mempengaruhi banyak sekali dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini seperti gambarnya. Jadi tambang-tambang di Indonesia itu sebenarnya ada banyak. Emas, perhiasan, tembaga, terus kemudian ada nikel juga, dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Tetapi ada sebagian tinggi dan sebagian sumber daya alam yang terjadi termasuk tambang itu yang dirembuk atau ditarik di tangan negara asing. Oleh karena itu, kalian sebagai murid bapak kelas 8 SMP harus mempunyai pikiran yang kreatif dan inovatif agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, bahan galian golongan strategis. Strategis dalam hal ini adalah strategis bagi pertahanan keamanan negara, perekonomian negara. Kemudian bahan galian golongan B, bahan galian vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian C adalah bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Sampai sini paham apa enggak? Baik, enggak paham ya. Kalau gitu Bapak lanjut. Next. Kemudian bahan galian potensial bernilai ekonomi tinggi di Indonesia menurut pemanfaatannya. Yang pertama, bahan galian logam atau biji-bijian boleh. Bahan galian yang bisa diolah dengan teknologi tertentu dapat diambil dan dimanfaatkan levelnya, seperti timah, besi, tembaga, nikel, emas, dan lain-lain. Kemudian bahan galian energi, bahan galian yang dimanfaatkan untuk energi, yaitu contohnya adalah batu bara, dan minyak bumi. Ada sebagian contohnya yaitu geotermal atau panas bumi, seperti itu. Terus kemudian bahan galian industri, bahan galian yang dimanfaatkan untuk industri, yaitu seperti asbes, aspal, bentonit, batu gamping, dolomit, diatomite, dan lain-lain. Jadi dari sini nanti Bapak akan kasih bonus. Bapak punya tugas karena bonus ini adalah bonus untuk pengetahuan kalian biar semakin tinggi pengetahuannya, biar semakin luas. Nah, kemudian ada tanah. Tanah ini adalah hasil pelapukan batu-batuan dan sisa bahan-bahan organik yang muncul karena proses alamiah. Salah satu fungsi yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. Kalau kita lihat dari tanah ini adalah apa ya, benda istilahnya benda mati karena tanah ini adalah terbentuk dari sisa-sisa bahan organik, tapi manfaatnya sangat banyak. Ya bisa jadi untuk tumbuhan agar subur dan lain sebagainya. Next. Terus contoh lain kalau tidak dibuat tanah yaitu masa. Ada banyak sih sebenarnya, itu ada latihan dibuat untuk teknik grabau, mangkok, keramik, vas dan lain-lain. Lanjut. Jadi sebenarnya fungsi tanah liat ini adalah bermacam-macam sih sebenarnya. Ya buat bangunan juga bisa, terus kemudian buat piring, gelas ataupun lain sebagainya tanah liat ini. Terus next. Dan kemudian ada air.
Air ini adalah merupakan elemen yang menutupi 2/3 dari luas permukaan bumi, yang terdiri dari air tawarnya 3%. Dari total volume air yang ada di dunia, dari 3% tersebut masih dibagi menjadi glaster 69%. Kemudian air tanah 30%, air permukaan 0,3%, dan bentuk lainnya adalah 0,9%. Next. Yang juga mendaki di sini ada nggak? Rizali. Ranu Kumbolo, Pak. Ranu Kumbolo, Pak. Ranu Pani. Ya, Pani. Soalnya danau lain ya. Kalau namanya Ranu itu ada danau. Oh, Ranu itu danau. Bapak lanjutkan ya. Kemudian untuk fungsi danau itu ada banyak. Yang pertama ada air, terus yang kedua ada penangkaran ikan sebagai lahan pekerjaan. Terus kemudian ekosistem hewan air tawar itu pasti. Soalnya di semua ekosistem darat maupun air itu mesti ada hewannya. Terus kemudian tempat rekreasi atau wisata, kemudian media pembelajaran. Terus satu lagi biasanya rumah-rumah yang di dekat danau itu biasanya ambil airnya dari sana soalnya. Kalau di dekat sungai ya airnya di sungai. Jadi untuk masyarakat sekitar yang tidak mempunyai kamar mandi bisa mandi di danau ataupun di sungai. Pokoknya tidak mengotori dan tidak kelestarian lingkungan. Lanjut. Nah ini ada manfaat danau di bidang ekonomi sebenarnya. Yaitu yang pertama ada cadangan air ketika musim kemarau panjang. Ya benar sih. Terus ada juga irigasi, kemudian ada juga pariwisata atau wisata air, PLTA maupun perikanan. Seperti gambar di atas, yang ada gambar irigasi atau buat perairan sawah. Soalnya itu kenapa kok dibuat irigasi ya? Karena biar tanah-tanah di sekitar ataupun ada sawah-sawah di sekitar danau itu biar makin subur. Soalnya dialiri dengan sungai yang mengalir, dialiri dengan air yang mengalir. Terus kemudian PLTA, pariwisata, perikanan dan danau seperti gambar yang ada di sini. Nah ini sungai. Sungai adalah masa air yang secara alami mengalir melalui suatu lembah. Contohnya ada di dekat Surabaya yaitu Sungai Berantas. Sungai Berantas itu ada hulu dan hilirnya. Hulunya itu ada di Jakarta. Terus hulunya itu ada di mana? Ada yang tahu nggak? Jawa Tengah, Pak. Terus kemudian manfaat sungai ada banyak di dalam perkembangan ekonominya, yaitu sumber air industri, irigasi, perikanan, transportasi, rekreasi. Kemudian ada sumber bahan bangunan yaitu batu dan pasir. Next. Ya, baik anak kita lanjutkan untuk materinya, yaitu kita membahas di dalam sumber air. Jadi sungai adalah masa air yang secara alam mengalir melalui suatu lembah yang pemanfaatannya itu sangat banyak, yaitu sebagai industri yang pertama. Terus yang kedua bisa sebagai tempat rekreasi atau wisata.
Terus yang ketiga bisa sebagai irigasi. Keempat bisa sebagai alat, bisa sebagai tempat transportasi. Terus yang terakhir, yang kelima adalah sumber bahan galian. Ya, jadi sebagai industri itu bisa kita manfaatkan sebagai pembuangan limbah, selain seperti itu. Jadi kalau sekarang fungsi sungai itu sangat banyak sebagai industri, yang itu artinya sebagai pembuangan limbah, bisa seperti itu. Terus yang kedua ada rekreasi dan wisata, yang mana rekreasi dan wisata itu seperti, kalau kalian tahu itu ada di sungai yang ada di Batu itu kan bisa buat arung jeram. Nah seperti itu bisa juga tempat edukasi. Terus yang ketiga irigasi, dan arti irigasi sendiri adalah pengairan dengan air yang mengalir untuk melalui sawah untuk menjadikan sawah itu agar subur dan berkembang dengan baik. Terus yang ketiga ada transportasi. Kalau transportasi ini sangat banyak, seperti Bengawan. Sungai Bengawan itu bisa sebagai transportasi. Jadi misal Pulau Gresik mau ke Solo misalnya, itu bisa lewat di kapal. Terus ya yang terakhir ini ada sumber bahan galian, yang mana di dalam sungai sendiri, di dalamnya itu, di dasarnya itu ada suatu yang bisa digali seperti batu dan juga pasir. Ya seperti itu. Bentar saya hapus dulu ya. Terus kemudian ada udara. Dan udara pun banyak manfaatnya. Bisa juga buat rekreasi. Terus bisa juga dibuat untuk PLTA. Tahu nggak PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga angin. Jadi di dalam PLTA sendiri itu bisa, maksudnya kayak di Amsterdam ataupun di daerah mana itu ya, ada kincir anginnya, yang mana itu nanti bisa mengalirkan listrik kemudian menyalakan listrik. Nah ini sekarang tadi kan kita sudah membahas tentang fungsi dan peran sumber daya non hayati, dan non hayati itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Jadi fungsi dan peran sumber daya hayati ini bisa diperbarui. Kalian tahu nggak apa? Ya sebutkan contohnya sumber daya alam hayati. Contohnya seperti apa? Jati. Kayu jati berarti termasuk kategori apa? Tumbuhan. Terus apa lagi? Hewan. Sih, benar berarti. Jadi saya kan nanti tinggal mengulas. Jadi fungsi dan peran sumber daya alam hayati itu ada tumbuhan, juga ada hewan. Cukup dua kategori ini aja yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai pembangunan ekonomi nasional.
karena tumbuhan itu sangat penting dan banyak sekali manfaatnya, seperti yang disebutkan Safina tadi, yang bisa berupa kayu jati untuk sebuah kursi atau mebel dan bangunan, dan juga bisa ada tumbuhan kapas, itu bisa nanti dimanfaatkan sebagai bantal guling seperti itu. Terus kemudian hewan juga banyak sekali manfaatnya. Hewan itu kalau misal sapi ya, kita berbicara tentang hewan peternakan. Hewan peternakan itu bisa dimanfaatkan dan juga banyak manfaatnya sebagai bahan pangan, dan kemudian bisa untuk dijual kulitnya untuk dibuat alat perbanan seperti itu. Ya, jadi cukup materi ini yang bisa Bapak sampaikan, dan kemudian setelah ini Bapak akan mengkasih tugas buat kalian untuk kalian diskusikan. Jadi setiap antar anggota ini nanti diskusi terkait masalah fungsi dan peran sumber daya alam dalam pembangunan nasional. Baik. Ya, kalian buka halaman Nah, di sini kalian buka halaman 13 sampai 14. Nah, di situ ada aktivitas kelompok. Dan di situ tugasnya adalah kalian harus bisa mengkategorikan atau menggolongkan mana yang fungsi dan peran sumber daya alam hayati, dan kata kutipnya yaitu kalian cari peran sumber daya alam hayati, dan kemudian kalian juga mencari peran sumber daya alam secara non hayati, seperti itu. Yang bisa dimulai ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bapak. Tidak ada, jelas ya tadi ya. Sudah jelas, Bapak. Siap. Ya Allah, berilah Safina kekuatan. Dan kemudian ini nanti aktivitas kelompoknya tidak usah dipresentasikan, namun nanti dikumpulkan saja di saya setelah ini, dan saya akan beri waktu sebanyak 5 menit untuk mengerjakan aktivitas kelompoknya. Silakan diskusi untuk awal tugas yang Bapak berikan tadi. Baik banget. Baik, waktu yang Bapak berikan saya rasa sudah cukup untuk kalian berdiskusi. Kemudian untuk perwakilannya bisa mengumpulkan tugasnya ke Bapak. Ini Bapak. Ya. Setelah apa saya dapat koreksi nanti tugasnya seperti apa. Baik Bapak. Dan kalian sudah aktif untuk mengikuti mata pelajaran Bapak hari ini, dan kemudian Bapak akan memberikan bonus kepada kalian. Uang. Bukan seperti itu maksudnya. Bapak akan kasih tugas. Kok tugas lagi Pak? Ya kan, karena biar bisa kalian itu membuka wawasan yang lebar, dan juga kalian bisa mengolah pikiran secara jernih. Baik Pak. Jadi nanti Bapak kasih tugas untuk mengerjakan pilihan ganda. Tugas individu. Pilihan ganda
kemudian sama uraiannya juga ya. Ya, jadi ini kalian kerjakan pilihan ganda bab 1, terus kemudian ada bagian B itu esai, nggak usah dikerjakan yang esai, kerjakan yang uraian saja yang C. Jadi kalian kumpulkan minggu depan pas pada saat pertemuan bapak lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Mungkin Aura, mungkin Safina sama Puja. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Iya barangkali Pak, kenapa kok SDA itu sangat berpengaruh untuk pembangunan waktunya? Ya silakan Pak. Terus kenapa kok negara berkembang itu sulit majunya dibandingkan negara-negara lain? Kenapa kok negara bekas penjajahan itu sulit untuk maju daripada negara yang tidak sama sekali dijajah itu? Barangkali anak-anak itu muncul suatu ide yang bisa ditanyakan. Pak, ya. Kan Indonesia kan mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Iya. Tapi kenapa kok Indonesia itu belum dikatakan sebagai negara maju? Enggak maksud seperti itu ya. Iya. Ya, tadi Bapak kan sudah mengatakan Indonesia itu banyak sekali sumber daya alamnya, yaitu seperti tadi ada non hayati dan juga hayati. Dan perbedaannya, non hayati itu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui, dan kemudian sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Contohnya seperti tadi yang Bapak jelaskan. Kalian sudah mencatatkan tadi kan? Sudah. Ya, oke, sip. Terus kenapa negara Indonesia tidak bisa maju dan masih dikategorikan menjadi negara berkembang? Ya karena tadi ada unsur sejarah yang mempengaruhi, dan faktor itu pun menjadi faktor utama untuk negara Indonesia di dalam masa ambang, maksudnya di dalam masa berkembang. Ya karena negara Indonesia pun sendiri dijajah selama berpuluh-puluhan tahun atau beratus-ratusan tahun oleh negara bangsa barat maupun bangsa yang lain. Dan itu pun adalah faktor yang utama. Karena apa? Karena budaya, karena faktor ekonomi, terus menyinggung mata uang. Itu pun juga dulunya Indonesia itu tidak punya mata uang, dan juga dulunya itu Indonesia mempunyai kegiatan alat tukar itu barang dengan barang untuk memperoleh suatu barang yang diinginkan. Jadi itu adalah budaya dulu. Makanya sulit sekali untuk Indonesia merubah siklus kehidupan seperti itu. Jadi makanya untuk membuat Indonesia mempunyai mata uang sendiri itu sangat lama jangkanya. Soalnya pikiran ataupun manusia-manusia dulu itu masih kental dengan budaya adat dulu, yang mana adat budaya dulu itu adalah suatu bekas penjajahan. Oh, Nah, seperti itu. Sudah jelas ya? Sudah. jelas Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Pak, saya nggak paham tentang SDA Wandayati dan juga SDA Wandayati. Paham kok, Pak. Paham. Sudah paham ya? Sudah. Oke. Ya, jadi cukup sekian mata pelajaran Bapak di sini. Terus tugasnya jangan lupa dikerjakan. Pak, ya, Pak. Ya, Safina duduknya bisa tertib ya. Setelah ini istirahat kok. Habis ini banyak pun. Ya, Pak. Tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan. Terus nanti kemudian tugasnya itu adalah buat tambahan nilai kalian untuk tambahan nilai aktivitas kelompok. Baik, Ya, Pak. seperti itu. Siap. Terus besok kita akan membahas materi tentang ekonomi, dalam bidang ekonomi. Masih tetap kita membahas dalam bidang ekonomi, tapi tidak dengan SDA lagi. Soalnya SDA sudah kita jelaskan. Tapi sebelum kita membahas tentang ekonomi besoknya, kita akan adakan ulangan dulu. Gimana? Sepakat ya? Minggu depan kita ada Berat, ulangan. Pak. Iya Pak, soalnya kan udah ada Banyak ada PKN tugas buat pilih. Ya ini kan
kan tugas yang lain. Sama ada tugasnya liburan nanti Pak Munawir. Jadi ini untuk memenuhi kriteria, maksudnya untuk memenuhi KIKD kalian. Baik Pak, baik. Ya. Kita baik. Biar kita cepat selesai. Dan juga kita bisa melaksanakan UTS atau lulus tepat waktu. Gimana? Mau ya? Tidak mau Boleh, Pak. boleh. Gimana? Sepakatnya gimana? Mau UTS? Mau ulang harian apa? Enggak? Tidak mau. Iya Pak, boleh. Boleh. Marisa aja saya nggak mau Pak. Kalau nggak mau nanti kamu nggak lulus loh ya. Ya nggak apa-apa, uang saya banyak kok. Nanti bisa biar SPP lagi. Baik Iya, Pak, baik, baik Pak. ya. Baik. Siapa namamu? Siapa? Siapa namamu siapa? Anissa Sidiki. Ya wes. Anissa Sidiki Pak. Broto. Ya sudah nanti saya Anissa, laporkan ke wali kelas kalian ya. Anissa Safina Brown. Biar nanti kamu diberikan spiritual biar agar bicara kamu tetap terkontrol dalam mata pelajaran Bapak ya. Baik, silakan. Oke. Yaudah saya tutup. Sebelum saya tutup, marilah kita membaca doa agar pelajaran yang kita dapat hari ini, yang kita bisa dapatkan itu akan mengalir atau menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya silakan bisa dipimpin doanya. Baik Pak, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, teman-teman marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan orang lain. Doa dimulai. Haleluya. Berdoa selesai. Ya Pak. Amin. Sekian kurang lebihnya Bapak mohon maaf dengan bonus-bonus yang Bapak sebut tadi sebagai tugas. Dan itu kan Bapak maksudnya itu kan buat wawasan ilmu kalian biar agak luas. Biar kamu bisa lebih jalan. Baik Pak. Baik Pak, itu keluarnya Pak. Silakan istirahat. Sekarang sudah waktunya istirahat. Bapak tutup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.